Salam, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, opa oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Reni Harefa, anggota PKLU Jemaat GPIB Emmanuel Pekanbaru. Opa Oma, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu bagi kami semua di sepanjang malam dalam istirahat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan memberi kami pengertian baru dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28. Yang menyatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Selanjutnya kita membaca renungan dari Sabda Bina Umat dengan tema Allah pelindungku paling handal. Daud punya banyak pengalaman berharga bersama Allah. Beberapa pengalaman berharganya bersama Allah tampak dalam cerita berikut. Pertama, ketika Daud berhasil membunuh Goliat, pendekar bangsa Filistin
yang paling disegani dan ditakuti kawan maupun lawan hanya dengan sebuah batu kali kecil. Kedua, pengalaman Daud dari kejaran Saul dan tentara Israel yang ingin membunuhnya, sekalipun Saul menggerakkan tentara Israel dalam jumlah yang sangat besar untuk menangkap dan membunuhnya. Tetapi Daudlah yang justru memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul. Namun sebagai orang yang takut pada Tuhan, Daud tidak membunuh Saul. Dari pengalaman-pengalaman berharga bersama Allah tersebut, Daud mengungkapkan siapa sesungguhnya Allah baginya. Di Mazmur 23, Daud mengatakan bahwa bagi dirinya Allah adalah seorang gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di Mazmur 16, Daud mengatakan bahwa Allah adalah pelindung paling handal. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pada hari pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus oleh kuasa Roh Kudus tampil dan berkhotbah tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi dari berbagai tempat yang sedang berkumpul di Yerusalem. Dengan mengutip Mazmur 16, Rasul Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang mendengar khotbahnya tentang kesaksian Daud bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung yang paling handal, sehingga membuat Daud tidak goyah. Pengalaman bersama Yesus dan oleh tuntunan Roh Kudus membuat Petrus tiba pada pengakuan bahwa Yesus adalah Allah, sama seperti pengakuan Daud tentang Allah Sang Pelindung yang membuatnya tidak goyah. Bukan hanya bagi Daud dan Rasul Petrus, tetapi bagi kita pun Yesus adalah Allah, pelindung paling handal yang setia. Oleh karena itu, jangan goyah. Demikian pembacaan renungan Sabda Bina Umat. Yesus Kristus pemerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud, dunia patut mengagungkan Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa Raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa mengagungkan nama-Nya, baik di surga, baik di bumi, kehendaknya dipenuhi, Dia Sebelum kita mengakhiri acara program kita ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memuji Tuhan lewat firman Tuhan dan renungan dari Sabda Bina Umat yang telah kami baca. Kami sungguh bersyukur karena bukan hanya kami sudah Tuhan tebus dengan darah-Mu, tetapi kami juga diberikan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kami, dan bahkan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan lewat kehidupan yang kami jalani. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada kami untuk tidak takut, karena Engkau akan menjadi Allah pelindung kami yang paling handal. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semua PKLU dimanapun berada. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami semua dimanapun mereka berada.
Berkati Dewan PKLU semua Tuhan yang telah menyusun program-program ini. Ampuni segala dosa-dosa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian program saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat buat kita semua. Salam.